Pernah nggak sih lagi asyik nonton komika merosting pemerintah, terus tiba-tiba kepikiran, ini sebenarnya dalam Islam boleh nggak ya? Di satu sisi kan ada kebebasan berpendapat ya, tapi di sisi lain kita juga diajarin buat menghormati pemimpin. Nah, jadi bingung kan? Batasannya tuh di mana? Yuk kita bedah bareng-bareng dilema ini. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan utamanya. Halal nggak sih nyali duit dari kerjaan merosting pemerintah? Ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Dan jawabannya ternyata nggak sesimpel boleh atau nggak boleh loh. Tapi sebelum kita jawab, kita perlu mundur dikit nih buat paham dasarnya dulu. Menurut sumber yang kita kaji, dalam Islam itu adanya seorang pemimpin itu penting banget. Kenapa ya bisa sepenting itu? Mari kita lihat. Nah, kutipan dari Ali bin Abi Thalib ini ngejelasin semuanya. Intinya gini, mau pemimpin itu baik atau bahkan ada cacatnya, keberadaan mereka itu krusial buat menjaga stabilitas. Coba bayangin, kalau nggak ada pemimpin, bisa-bisa semuanya kacau balau, ekonomi macet, negara juga jadi lemah. Konsep ini dalam Islam dikenal sebagai ulil amri, yang artinya ya mereka yang punya wewenang. Gampangnya, ini tuh nunjuk ke pemerintah yang sah di negara tempat kita tinggal. Jadi, perintah buat taat ini ya berlaku buat pemerintah kita sekarang. Eits, tapi tunggu dulu. Taat di sini bukan berarti taat buta ya. Ada batasannya. Poin kuncinya adalah kita wajib patuh sama aturan yang tujuannya buat kebaikan bersama, kayak aturan lalu lintas atau urusan KTP gitu. Tapi, ketaatan itu langsung gugur kalau perintahnya jelas-jelas nyuruh kita melanggar aturan agama. Di situ kita harus bilang, tidak. Oke, kita udah paham nih kenapa pemimpin itu penting. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau kritik atau kasih masukan, gimana caranya yang benar? Menurut Ustadz Khalid Basalamah, ada panduan yang jelas banget soal ini. Jadi, ada 3 langkah utama. Pertama, doakan mereka. Iya beneran, doakan, bukan malah dicaci maki. Kedua, pakai jalur yang resmi atau yang semestinya. Dan yang ketiga, yang sering banget dilupain, yaitu etika. Sampaikan kritik dengan cara yang hormat. Contoh paling dahsyatnya ya dari Imam Ahmad. Coba bayangin, beliau itu sampai dipenjara dan disiksa sama penguasa waktu itu. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau justru siang dan malam mendoakan supaya pemimpinnya itu dapat hidayah. Wah, ini benar-benar nunjukin ya, kalau prinsip itu harus di atas ego pribadi. Terus gimana dong dengan demo besar-besaran atau kritik super pedas yang kita lihat di medsos? Nah, menurut pandangan ini, kenapa cara-cara kayak gitu justru bisa lebih banyak mendatangkan keburukan atau yang disebut mudarat? Analoginya tuh pas banget. Kita ini seringkali kayak penonton bola. Begitu ada pemain andalan gagal nendang penalti, kita langsung teriak-teriak, payah, ganti aja. Padahal kita lupa sama puluhan atau ratusan gol yang udah dia cetak sebelumnya. Kita tuh seringnya nggak lihat gambaran besarnya. Dan ini dia nih, beberapa dampak negatif alias mudarat yang bisa muncul. Pemimpinnya jadi defensif dan malah gak mau dengerin masukan, ekonomi bisa terganggu, fasilitas umum rusak, dan yang lebih parah, citra negara kita di mata dunia bisa jadi jelek. Ini semua harus jadi pertimbangan kita. Analogi ayah dan anak ini benar-benar negasin pentingnya etika. Intinya gini, cara kita menyampaikan sesuatu itu sama pentingnya dengan apa yang kita sampaikan. Nasihat bagus sekalipun kalau disampaikan sambil teriak-teriak dan gak sopan, ya kemungkinan besar bakar mental dan gak didengerin. Baik, setelah kita pahami prinsip ketaatan dan cara memberi masukan yang benar, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita dan coba tarik kesimpulannya. Jadi, jawabannya gimana? Merosting pemerintah itu ternyata bisa jadi halal, tapi ada syarat dan ketentuan berlakunya. Boleh kalau kritiknya itu membangun, disampaikannya lewat jalur yang benar, pakai bahasa yang sopan dan mendidik, dan yang paling penting, niatnya tulus untuk perbaikan, bukan untuk mempermalukan atau memancing kebencian. Nah, ini pesan khusus buat teman-teman para kreator konten. Ingat, konten kalian itu cerminan karakter kalian. Kalau kontennya cerdas, santun, dan berbobot, pasti audiens yang datang juga yang selevel. Dan pesan kalian punya kesempatan lebih besar untuk benar-benar didengar. Dan sebagai penutup, ada satu pemikiran yang dalam banget nih. Fokusnya bukan lagi cuma ke pemimpin, tapi ke kita semua masyarakat. Karena pada akhirnya, para ulama setuju, pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Masyarakat yang baik akan diberi pemimpin yang baik, dan sebaliknya. Ini nih, yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Jangan-jangan, cara paling efektif untuk memperbaiki kepemimpinan adalah dengan mulai memperbaiki diri kita sendiri dulu? Mungkin perubahan sejati itu sumbernya bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita masing-masing. Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.